Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Ya, ketemu lagi dengan saya Sigit Rahmat Prabowo, calon guru penggerak angkatan 5. Kali ini kita akan membahas koneksi antara materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang telah saya pelajari dalam modul 1.1. Bagaimanakah pemikiran saya tentang pendidikan sebelum saya mempelajari modul 1.1? Sebelumnya, saya berpikir bahwa peserta didik adalah sebuah kertas kosong. Jadi saya selalu menggunakan pembelajaran sesuai apa yang saya inginkan tanpa mempertimbangkan bakat anak, minat anak, dan juga kemampuan awal dari anak. Selanjutnya, mereka harus menyelesaikan target kurikulum berupa KKM. Ya, jadi mereka harus menguasai semua mata pelajaran. Karena itu adalah tuntutan dari kurikulum. Selanjutnya adalah peserta didik harus menguasai semua mata pelajaran. Ya, karena itu tuntutan mereka. Jadi yang IPS harus menguasai semua mata pelajaran IPS dan yang IPA juga demikian. Setelah saya mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, mata saya terbuka. Ternyata anak bukanlah kertas kosong. Mereka memiliki apa yang disebut dengan kodrat alam, di mana minat dan bakat anak berbeda-beda, gaya belajar mereka pun berbeda-beda, karakteristik sosio-kultural mereka juga berbeda-beda. Dari sini kita mengetahui bahwa setiap anak itu unik. Ya, mereka memiliki gaya belajar yang berbeda. Misalnya, mereka ada yang audio, ada yang visual, ada yang audiovisual, ada juga yang kinestetik. Selanjutnya, mereka ada beberapa hal yang mungkin tidak bisa diterima oleh sudut pandang mereka melalui apa? Melalui karakteristik masyarakatnya, melalui kebudayaannya. Nah, oleh karena itu, kita perlu mengidentifikasi peserta didik untuk mengetahui kekuatan, hambatan, dan tingkat kemampuan anak dalam belajar. Ini penting. Jadi, ketika kita merancang sebuah pembelajaran di kelas nantinya, kita tidak asal-asalan gitu. Kita perlu mempertimbangkan hal-hal yang mampu menguatkan pembelajaran nantinya. Sehingga anak nantinya mampu menerima pembelajaran kita dengan maksimal. Selain kodrat alam tadi, kita perlu juga mempertimbangkan kodrat zaman. Dari sini, kita perlu menginspirasi peserta didik untuk mengembangkan potensi-potensi yang dibutuhkan oleh peserta didik pada zamannya. Misalnya kalau dulu kan kita lebih fokus pada hard skill-nya ya, kalau sekarang lebih ke soft skill. Kemudian kalau dulu penggunaan teknologi informasi tidak terlalu kental, kalau sekarang lumayan mulai dimanfaatkan dan mulai beragam. Nah, hal ini memotivasi atau mendorong kita harus membekali keterampilan peserta didik sesuai zamannya agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri dengan tantangan zaman. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa pendidikan adalah kegiatan menuntun peserta didik menjadi dirinya yang terbaik sesuai dengan kodrat alam. Nah, oleh karena itu kita mengetahui bahwa kita tidak mampu memaksakan kehendak kita kepada peserta didik dalam melakukan pembelajaran. Nah, untuk itu kita perlu mengidentifikasi peserta didik agar mampu merancang pembelajaran yang sesuai dengan karakter peserta didik dan tuntutan zaman. Selanjutnya, tidak bisa dipungkiri bahwa peserta didik adalah anak yang gemar bermain, sehingga pembelajaran juga perlu dirancang semenarik mungkin, sehingga anak tidak bosan dan tertekan di kelas. Setelah semuanya telah dirancang sedemikian rupa, diharapkan tercipta lingkungan positif bagi anak, yang nantinya mampu menjadi media bagi anak untuk menjadi dirinya yang terbaik, sehingga mereka mampu bertahan di masyarakat. Dalam hal ini, Ki Hajar Dewantara menyebutkannya sebagai keselamatan setinggi-tingginya di masyarakat dan juga di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Bagaimana cara menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah? Ada banyak caranya. Di antaranya adalah berusaha menjadi teladan bagi siswa dalam perkataan dan perbuatan, karena kita adalah guru yang tugasnya menuntun. Oleh karena itu, kita perlu menjadi role model bagi peserta didik. Selanjutnya, selalu melakukan pendekatan emosional kepada peserta didik dengan saling berbagi cerita motivasi kepada peserta didik. Nah,
Ini bisa kita lakukan pada saat kita membuka pembelajaran, sehingga siswa juga mampu membuka pembelajaran dengan motivasi yang tinggi, dengan semangat yang tinggi. Selanjutnya, mengenali karakter dan latar belakang peserta didik dengan menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua dan merancang pembelajaran yang menarik dan berpusat pada siswa, sehingga peserta didik bisa belajar dengan nyaman. Demikianlah pikiran kami yang telah terbuka setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.